Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Baginda Rasul bersabda, siapa tidak memiliki rasa kasih sayang, orang itu tidak akan disayangi. Sayangilah olehmu seluruh penduduk bumi, niscaya para malaikat selangit, yaitu ahli langit, akan cinta dan sayang kepadamu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dan bangsa Indonesia di seluruh tanah air yang tercinta, baru-baru ini keluar berita di detiknews.com. Dikatakan di situ, disurati Persatuan Gereja Indonesia PGI, Menteri Agama minta materi pengajaran agama Islam diperbaiki. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia PGI menyurati Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas agar buku pelajaran agama Islam terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud yang menyinggung kitab Injil dan Taurat dikaji ulang. Menak Yakut Khalil Qaumas meminta agar materi ajaran itu diperbaiki. Saya belum menerima suratnya, kata beliau, tapi sudah mendengar masalah ini sebelumnya. Demikian kata Menteri Agama Republik Indonesia, Saudara Yakut Khalil Qaumas kepada Detik.com hari Sabtu, tanggal 27 Februari 2021. Yakut Khalil Qaumas yang akrab disapa dengan Gus Yakut sudah memerintahkan jajaran Kemenak mendalami serta memperbaiki materi pelajaran tersebut. Perbaikan akan disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan saya sudah minta jajaran Kemenak untuk mendalami dan memperbaiki materi pengajaran agama Islam yang disusun sejak 2017 tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ujar Menteri Agama. Sebelumnya, buku pelajaran agama Islam terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyinggung soal kitab Injil dan Taurat. PGI menyurati Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas supaya buku itu dikaji ulang. Ini buku agama Islam yang membahas tentang Injil dan Taurat yang menurut pihak Persatuan Gereja-Gereja Indonesia salah atau menyalahi aturan mereka dan menyinggung mungkin ajaran mereka tidak tepat dan harus dikaji ulang dan ditukar. Terkait dengan ini, Sekretaris Umum PGI telah menyampaikan ke Menteri Agama beserta dengan kopi PDF buku-buku tersebut. Oleh Menteri Agama sudah diinstruksikan ke stafnya untuk segera koordinasi dengan pihak Kemendikbud untuk mengkaji materi dari buku-buku itu bila ternyata bukunya masih digunakan. Bila ternyata buku itu masih digunakan, kata Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dalam berita di situs PGI yang dikutip oleh Detik.com tanggal 27 Februari 2021 hari Sabtu. Saya ingin memberitahu bahwa di dalam agama ada ajaran bagi kami orang Islam, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kami tidak akan mencampuri agamamu dan kamu jangan campuri urusan agama kami. Pelajaran agama Islam dan pandangan-pandangan Islam yang disusun oleh para penulis-penulis Islam tentang kitab Taurat, kitab Injil, Nabi Musa, Nabi Isa, kenabian Nabi Isa dan sebagainya, itu telah ditulis berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada pemalsuan data daripada Quran dan Sunnah di situ. Dan tidak bermaksud untuk menggusur agama lain, apakah agama Yahudi, apakah agama Nasrani yang ada di Indonesia. Kalau ini terjadi, PGI minta direvisi agar pandangan tentang Taurat, Injil, dan Nabi Isa dan lain-lain harus sama antara pandangan Kristen dan pandangan Islam.
Maka ini adalah satu perbuatan melompat pagar. PGI jangan melompat pagar, Anda offside kalau begitu. Kami juga nggak pernah minta supaya buku-buku pelajaran agama Kristen yang membicarakan tentang Islam direvisi. Kami tidak ngotot minta pelajaran agama Islam yang ada di pandangan Kristen bahwa Islam agama terakhir yang menyempurnakan Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, menyempurnakan ketiga kitab tersebut. Kita tidak minta supaya dituliskan pada halaman-halaman buku agama Kristen. Nah, oleh karena itu semestinya masing-masing pihak menahan diri. Ini sangat berbahaya. Nanti Anda PGI akan maju selangkah lagi, revisi itu terjemah-terjemah Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu hanya seorang nabi, bukan anak Tuhan, bukan tersangkut dengan Trinitas dan sebagainya. Ini kan sangat berbahaya. Tak boleh begini dong. Aneh nih, 75 tahun merdeka seperti ini. Direvisi pelajaran agama Islam tentang pandangan mereka terhadap Yahudi dan Nasrani harus disesuaikan dengan pandangan Yahudi dan pandangan Nasrani, begitu. Tak mungkin. Tidak mungkin orang Islam menulis tentang Kristen dan Nasrani, Yahudi serta Nabi Musa dan Nabi Isa dan segala macam pernik-perniknya, menyesuaikan pandangan mereka dengan pandangan orang Nasrani dan Yahudi. Tidak mungkin. Dari awalnya juga memang begitu, berbeda. Dan tidak mungkin pemuka-pemuka agama Kristen menuliskan tentang Islam yang pandangannya sesuai dengan pandangan orang Islam terhadap dirinya. Pasti orang Nasrani memandang orang Islam sesuai dengan pandangan Kristennya. Maka mustahil untuk membuat satu persamaan karena memang sudah beda. Akidah Kristen tidak sama dengan akidah Islam. Akidah Islam tidak sama dengan akidah Kristen. Meminta buku-buku yang berkenaan dengan pandangan akidah Islam dan syariat Islam menyesuaikan diri dengan pandangan Kristen supaya jangan ada ketersinggungan dan sebagainya, ini suatu hal yang mustahil terjadi di seluruh dunia, tidak akan mungkin terjadi. Kok tiba-tiba di Indonesia diminta begini? Kan aneh. Mungkin menurut Anda orang-orang PGI pandangan Islam tentang Nabi Isa tidak sesuai atau keliru menurut pandangan Kristen kepahaman Islam tentang Nabi Isa. Menurut kami itu hanya seorang nabi, mendapat wahyu, ibunya seorang wanita yang suci. Menurut Nasrani mungkin dia adalah anak Tuhan, menebus dosa manusia. Perbedaan ini mau disamakan, tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali. Dan ini hak kami orang Islam untuk mengajarkan kepada anak-anak kami, cucu kami, bahwa Nabi Isa itu seorang nabi, anak dari seorang wanita yang suci, mendapat kitab Injil, memerintahkan kepada umat-umatnya untuk menyembah Allah saja sebagai Tuhan, dan sebagainya. Itu pemandangan Islam. Aneh sekali tiba-tiba Menteri Agama tanpa konsultasi dengan para ulama, dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dengan Matlul Anwar dan NU, tiba-tiba sudah memerintahkan langsung supaya dibuat tim, kemudian direvisi, diperbaiki, kemudian disampaikan ke Mendikbud. Bahaya ini, seperti ini. Saya dengan tegas mengatakan hari kali ini Persatuan Gereja-Gereja Indonesia PGI telah offside. Dan kita harus semprit. Anda offside. Mundur. Kembali keadaan seperti semula. Tidak perlu ada revisi pemahaman Islam tentang Kristen dan pemahaman Islam tentang Yahudi. Islam memandangnya dari pandangan Islam. Kristen juga tidak perlu direvisi bukunya tentang pandangan Kristen terhadap Islam. Masing-masing jalan dengan masing-masing pemahamannya. Dan tidak boleh saling ketersinggungan, merasa tersinggung, merasa terzolimi. Masing-masing jalan aja. Lakum dinukum waliyadin. Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW pun itu sudah terjadi. Dan banyak ayat-ayat Quran menceritakan pandangan Islam terhadap Nabi Isa begini, pandangan Islam terhadap agama Nasrani begini, pandangan Islam terhadap Nabi Musa begitu, pandangan Islam terhadap agama Yahudi begitu. Tidak usah ditukar. Itu pandangan yang kami terima dari Allah dan dari baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kami pun tidak kepingin meminta kepada kaum Nasrani dan Yahudi untuk menukar pandangan mereka tentang kami, agama kami. Sejak Perang Dunia Kedua ada 60.000 tulisan-tulisan dan buku-buku yang mendiskreditkan Islam. 60.000 kurang lebih mendiskreditkan Islam di seluruh dunia.
In every language they have. Dalam semua bahasa ditulis. Tapi kami tidak kepanasan. Kami tetap berdiri atas jalan agama kami. Inilah agama kami. Kul hadhihi sabili. Katakan ini adalah jalanku. Tidak kami ganggu-ganggu jalannya orang. Lakum dinukum waliyadin. Semoga Menteri Agama Republik Indonesia mendengarkan pernyataan ini dan memikirkan ulang untuk merevisi tersebut sebelum berkonsultasi kepada Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Matlul Anwar, Al-Wasliyah, dan ormas-ormas Islam yang lain. Negara ini kongsi, milik kita bersama. Jangan sementan kita duduk di atas, kemudian kita buat tindakan yang membuat resah masyarakat dan khususnya merugikan agama kita, Islam yang tercinta ini. Jayalah NKRI, bersatu dalam perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika. Tengku Zulkarnain mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith.